Oke, balik lagi di sini. Aku ala idein my life seperti biasa. Bangun tidur, aku langsung buka jendela, buka pintu, serta menyapa teman kos. Dan aku biasa kalau bangun tidur tuh langsung minum, tapi ini gaunnya habis, jadi aku langsung dompet, kunci, dan keluar buat. Itu palu bisa dimatiin dulu nggak sih? Oke, harus tetap tenang, harus tetap slay, tetap sabar, nyalain motor. Dan lihat, Masya Allah, cuacanya cerah sekali seperti hati saya. Lanjut, habis perjalanan masuk kamar dan dikagetkan dengan kaca kecintaan aku, kesayangan aku pecah. Parah, di sini aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Minum dulu biar tenang. Minum le mineral biar ada manis-manisnya. Walaupun udah terjadi hal-hal random, tapi seneng banget dapat notif dari ayang. Lanjut turun, ambil anduk dan siap-siap mau mandi dulu biar cantik. Langsung keluar pintu dan kelar deh mandinya. Cepet banget kan? Parah. Pakai lipstick dulu di mama gitu dan pakai parfum dulu guys biar wangi. Cewek harus wangi, jangan lupa semprotin ke pundak biar otak kalian ada yang nyender. Langsung ambil helm dan tara, sampailah aku di jalan dibonceng sama cowok. Sebenarnya sih sempat curiga nih jalan mau arah kemana ya kan, dan ternyata sesuai sama feeling aku, ini tuh arah mau ke Malang guys. Di situ tuh, nah aku berusaha tetap tersenyum, tetap slay, dan tada, Malang beneran kan. Di sini ternyata dia tuh ada acara keluarga guys. Ini tuh sambil nungguin dia, aduh capek, lemah, letih, lesu, love you. Sumpah guys, ini lama dan pengen pulang. Sumpah ini karena lapar menunggu. Ini aku langsung makan mie. Dan setelah makan mie mengisi tenaga, akhirnya kami langsung balik ke Surabaya untuk Museum Date seperti yang dia bilang tadi di WA. Dan Masya Allah itu view-nya bagus banget. Dan ini langsung aku sambil foto-foto di jalan sembari menunggu sampai Surabaya, dan sampailah di Surabaya. Dan ini itu hampir mau nyampe ke lokasi museum tersebut. Dan boom, nyampe lah kita di depan museum. Nggak pakai lama langsung masuk ke museum, dan ternyata kita datang ke Museum Olahraga Surabaya. Yeay! Oke, cukup di sini openingnya. Sekarang aku mau jelasin tentang satu museum ini. Museum Olahraga merupakan museum yang diresmikan pada tanggal 8 Mei 2021, yang mana dalam museum tersebut terdapat berbagai banyak sejarah tentang olahragaan. Untuk dapat memasuki wisata tersebut, wisatawan diperkenankan untuk mengisi berupa website tentang wisata Surabaya dan memilih museum keolahragaan serta melengkapi data-data berupa nik, nama lengkap, nomor HP, dan lain-lain. Lalu kita akan mendapatkan tiket seperti ini. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan suhu dan pelengkapan data-data dan pengisian tiket secara online, kita diperkenankan masuk ke dalam museum ini. Museum ini memang dibangun untuk menggambarkan dinamika sejarah dan budaya bangsa Indonesia terkait cerita sejarah olahraga serta benda-benda atau bukti material peninggalan para pejuang pahlawan olahraga Surabaya. Di sini dapat dilihat semua penjelasan mengenai sejarah olahraga, bahkan sampai cara-cara senam pada zaman dahulu telah diperlihatkan di media layar digital seperti televisi elektronik seperti video tersebut. Dan di sini tempatnya tuh sangat estetik, parah, kacau, sumpah, keren banget. Tempatnya yang instagramable, museum ini juga menyimpan berbagai macam koleksi-koleksi atlet Surabaya. Ratusan koleksi yang ada telah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu koleksi historika atau koleksi yang diperoleh dari hasil temuan dan hasil
identifikasi atau bukti material bersejarah. Yang kedua yakni koleksi heraldika atau tanda penghargaan atau jasa, kepangkatan, lambang atau logo, dan koleksi teknologika terkait benda dengan unsur teknologi. Dan di situ dapat dilihat bahwa terdapat jaket-jaket ataupun pakaian-pakaian yang digunakan para atlet yang dari Surabaya, serta penjelasan-penjelasan mengenai atlet-atlet tersebut. Dan di sini dapat ditampilkan bahwa alat-alat yang digunakan oleh para atlet pada zaman dahulu serta profil dan semboyan yang atlet berikan untuk menyemangatkan diri atlet, di mana nama-nama tersebut telah terpampang jelas nyata di dinding-dinding museum tersebut. Nah, lanjut kita ke lantai 2-nya ya guys, dimana di lantai 2 ini terdiri atas ruang pamer olahraga berprestasi, menampilkan berbagai alat olahraga dan penghargaan berupa medali dan piala para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia, permainan tradisional, bahkan menampilkan sejumlah alat permainan tradisional dari berbagai provinsi, serta pekan olahraga nasional PON atau biasa disebut dengan PON itu pun ada, dan menampilkan berbagai hal mengenai PON 1 sampai PON 9. Nah, lanjut di situ terdapat apa itu? Setelah kita slow motion, akhirnya kita menemukan jawabannya, yang mana barang tersebut ialah pijakan panjat tebing Rahmat Adi atau bahasa Inggrisnya rock climbing footing of Rahmat Adi. Dan ini terdapat tas yang beliau gunakan saat menggunakan panjat tebing. Ini bukan lebih ke tas sih, tapi lebih ke depek atau apa ya? Ya seperti itulah, seperti yang digambar. Ini dia menunjukkan medalinya, medali kemenangannya saat berada di luar negeri. Dan ini adalah potret Rahmat Adi, atlet panjat tebing junior asal Surabaya. Ya Allah, ganteng banget, udah keren, ganteng, ya Allah, rahmat-rahmatnya. Ini aku, halo guys. Ya, let's go, kita lanjut. Jadi di sini aku tuh baca-baca tentang mulai dari profil-profil atlet dan lain sebagainya. Aku baca tapi sedikit lupa sih, tapi yang gak apa-apa lah, paling tidak itu kita bisa mengetahui berbagai hal tentang dunia atlet pada zaman dahulu, pada zaman sekarang pun juga ada. Bahkan di situ terdapat sebuah emas dan berbagai macam hadiah yang didapat oleh para atlet-atlet tersebut. Dan sarangnya buat atlet Surabaya. Jika kita lihat-lihat di Museum Surabaya, di Museum Olahraga Surabaya ini tuh terdapat fasilitas pendukung seperti lapangan tenis, ruang serbaguna, ruang fitness, serta kantin yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Maka tak heran jika setiap minggu pagi banyak pengunjung yang datang. Dan itu menurut info yang didapat, setiap hari minggu terdapat senam aerobik bersama dan program Minggu Ria di halaman museum. Oh iya, tidak lupa inisiasi pendirian Museum Olahraga pertama kali ini dicetus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pernah menjabat sebagai Ketua KONI Pusat tahun 1980. Namun dalam inisiasi tersebut sempat tertunda karena terbentur masalah biaya, sampai akhirnya pada tahun 1986 Abdul Ghafur yang saat itu menjabat selaku Menteri Urusan Pemuda dan Olahraga kembali menindaklanjuti pembangunan museum. Dan peletakan batu pertama kali dilakukan pada tanggal 4 Oktober. Museum yang berluaskan sebesar 1,5 hektar dengan luas bangunan 3.000 meter persegi ini telah aku lewati. Buat kalian yang suka foto-foto atau suka mencari tahu tentang dunia perolahragaan, kalian harus wajib datang ke sini karena tempat ini sangat worth it banget untuk kalian kunjungi. Ditambah lagi tempat ini yang sangat kekinian, tempat fotonya parah banget gak sih, kece banget buat postingan di Instagram. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai Museum Olahraga Surabaya. Untuk penutupnya silahkan saksikan video TikTok berikut.
ikut ala-ala TikTok sih.